Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama pada pagi ini. Selawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pembina Pak Jimli As-Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang hadir pada pagi ini, yang semoga Allah memberikan kemuliaan. Izinkan saya memberikan atau saling menasihati dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul yang terlihat di belakang saya ini, membangun khairah ummah. Saya taruh di bawah boleh? Apa ayat Allah yang berbicara tentang khairah ummah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Telah, kata Allah, kuntum khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat, aku keluarkan, kata Allah, linnas, kepada manusia. Ukhrijat berasal dari kata kharaja, keluar. Makanya dikatakan makhraj itu adalah tempat keluar. Allah mengatakan ukhrijat linnas, telah aku keluarkan dari manusia ini umat terbaik. Yang mana umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ta'muru, beramar, ya, wa tanhauna, yang mencegah kemungkaran dan yang beriman kepada Allah. Itu umat terbaik menurut Allah. Kemudian dilanjutkan di sini, yang unggul dalam akhlak, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mari kita lihat umat Islam sekarang. Kalau kita balik, unggulnya umat Islam tuh di mana ya? Sekarang ini. Kalau kalimat ini kita balik, apakah kita unggul dalam teknologi? Yang kedua, apakah kita unggul dalam pengetahuan? Yang ketiga,
apakah kita sudah unggul dalam akhlak? Mari kita renungkan. Kalau tadi Pak Ketua Pembina berbisik kepada saya, Pak Archandra, ada nggak Pak dana yang tersedia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Saya katakan ada. Dua terakhir ini membutuhkan dana. Pengembangan teknologi, pengembangan pengetahuan membutuhkan dana. Kalaulah boleh umat Islam berdalih, Pak, kita tidak maju dalam teknologi dan pengetahuan karena kita tidak punya dana. Apakah sepenuhnya benar? Bagaimana dengan yang pertama, akhlak? Unggul dalam akhlak, apakah membutuhkan dana? Pak Ketua Pembina, saya rasa tidak. Dalam pengembangan akhlak, menurut hemat saya, untuk menjadikan umat Islam yang berakhlak mulia, menurut hemat saya tidak membutuhkan dana. Dalam hal tidak butuh dana pun, apakah kita sudah menjadikan umat atau manusia yang berakhlak mulia? Tolong kita lihat. Siapakah umat manusia ini yang mempunyai akhlak yang lebih baik daripada kita di Indonesia ini? Di mana itu? Lihat perilaku kita. Antri. Berebut. Berteriak. Seolah-olah kita yang lebih tahu segalanya. Padahal, ingat, dialog antara malaikat dengan Allah yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Apa? Kenapa iblis? Aba, menolak, wastakbar. Karena merasa bahwa dalam proses penciptaannya iblis merasa lebih mulia daripada manusia. Ingat apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang. Jangan-jangan kita merasa sebagai manusia karena keturunan. Ini juga kalau menurut hemat saya, pernah nggak merasa kita sekecil pun bahwa karena kita bagian dari keluarga Al-Azhar, merasa lebih daripada yang bersekolah di tempat lain? Pernah nggak kita merasa itu? Kalau ada perasaan itu, maka ingat, kenapa Adam dan iblis dua-dua berbuat kesalahan di surga. Satu dimaafkan oleh Allah, yang satu tidak. Kenapa? Aba wastakbar. Merasa bahwa diri menjadi atau lebih baik dari yang lain. Merasa keturunan kita lebih baik daripada yang lain. Merasa sekolah kita lebih baik daripada yang lain.
Ingat bahwa itulah titik-titik mulai iblis menggelincirkan hati kita. Perasaan sombong. Bagaimana dengan berilmu pengetahuan? Dalam lanjutan ayat tersebut, ketika Allah memperkenalkan nama-nama benda, kemudian Allah menguji, menanyakan kepada malaikat. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagiku illa kecuali ma 'allamtana, apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Kembali kita renungkan, kepada siapa saat sekarang Allah mengajarkan ilmu dan teknologi itu? Mari kita jujur. Kepada siapa Allah mengajarkan itu? Malaikat saja mengatakan, tidak ada ilmu bagiku ya Allah. Itu dialog langsung. Apakah kita masih mengatakan para pendahulu kita, kita mulai mengingat-ingat sejarah bahwa dulu pernah pada suatu masa kejayaan ilmu pengetahuan ada di tangan umat Islam. Bagaimana dengan sekarang? Kenapa yang diajarkan oleh Allah, ma'alamtana, apa-apa yang diajarkan Allah kepadaku, di mana itu sekarang diajarkan oleh Allah? Mari kita satu persatu, inovasi-inovasi terbaru saat sekarang itu berasal dari mana? Mohon maaf, adakah inovasi itu? Mari kita lihat inovasi yang merubah peradaban manusia. Apa yang berubah peradaban kita yang pertama kali? Bukan yang pertama, salah satunya ini lampu. Mungkin tanpa lampu ini kita tidak bisa hadir sholat subuh sebanyak ini. Kemungkinan besar iya. Kenapa? Dengan lampu inilah menjadi penerang kita pada hari ini. Siapa yang menciptakan inovasi itu? Yang terbaru. Semua orang yang berada di sini pasti punya gadget. Mari kita lihat, kenapa ya? Berasal dari mana itu inovasi? Bagaimana kita berkomunikasi sekarang? WhatsApp. Dari mana itu inovasi? Coba kita lihat komputer. Siapa yang tidak kenal dengan Microsoft? Dari mana itu inovasi? Apple. Siapa yang tidak kenal Apple? Bukan Apple yang buat dimakan, Pak. Siapa yang tidak kenal Apple? Kenal. Dari mana itu inovasi? Pertanyaannya, di mana posisi umat Islam di sini? Lebih besar lagi, mungkin saya bertanya, setelah pulang ke sini, coba renungkan. Ini beberapa kali saya bertanya kepada diri sendiri, merenung. Tahu kan Pak, Microsoft itu siapa yang ciptakan? Bill Gates, salah seorang orang terkaya. Kalaulah Bill Gates itu Pak, lahir di Jakarta, kita berandai-andai nih Pak, Bill Gates itu lahir di Jakarta, besar di Jakarta,
ayah ibunya sama, tercipta nggak itu yang dinamakan Microsoft itu, Pak? Kalaulah Steve Jobs yang menciptakan Apple lahir di Bogor, tercipta nggak itu Apple? Termasuk dengan gadget yang kita pakai sekarang, tercipta nggak? Kalau Thomas Alva Edison lahir di Kerawang, tercipta nggak bola lampu itu, Pak? Saya tidak mengatakan karena lahir di Kerawang dia nggak pintar, enggak, Pak, ya. Tapi mari kita renungkan. Yang Bapak pakai sekarang, Facebook, ini banyak generasi milenial. Kalau si Mark Zuckerberg itu lahir di Kebayoran ini, Pak, tercipta nggak itu Facebook? Sekarang kita bicara tentang teknologi Hyperloop, kereta api tanpa rel. Kita bicara tentang SpaceX, nanti ke ruang angkasa bisa bolak-balik. Si Elon Musk itu, Pak. Kita bicara Tesla. Ya. Kita bicara tentang mobil tanpa pengendara. Kalau Elon Musk itu lahir di sini, tercipta nggak Tesla? Tercipta nggak SpaceX itu? Nah, mari kita renungkan. Kalau saya mau jujur, dan kita mau jujur semuanya, ada nggak di antara jemaah ini yang mengatakan, Pak, kalau mereka itu lahir di sini, maka akan tercipta juga, Pak? Siapa yang percaya dengan ini? Mohon tunjuk tangan. Ada nggak yang percaya? Silakan, Pak, tunjuk tangan. Ada yang percaya nggak? Kalau si Steve Jobs itu lahir di sini, ya, Apple itu terlahir di Indonesia, ada yang percaya nggak, Pak? Percaya? Benar? Nah, mari kita lihat, Pak. Ya, kenapa tanpa ini bukan dalam rangka untuk merendahkan, bukan. Ini dalam rangka mencari tahu kenapa ya inovasi-inovasi itu tidak lahir di sini. Padahal kita adalah umat Islam terbesar di dunia katanya. Pak, kita tidak punya dana. Baik, balik lagi ke sini kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi butuh dana. Setuju saya. Tapi yang tidak butuh dana pun, adakah kita mempunyai? Semoga kita punya manusia-manusia unggul yang berakhlak mulia. Baik itu di pemerintahan, baik itu di sekolah, baik itu di universitas, baik itu di lapangan kerja. Kembali lagi, apa yang membedakan, Pak? Kenapa inovasi itu ada di sana, bukan di sini? Nah, saya cerita sedikit. Suatu saat, Pak, boleh nggak kita kerjakan ini? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Belum ada aturannya. Apa yang membedakan? Ini mungkin kita berdebat, Pak. Ini pendapat saya. Apa yang membedakan
attitude kita di sini dengan attitude kita di sana. Kalau di sini Pak, Bapak boleh pikirkan sekarang, Bapak Ibu jemaah sekalian, tolong pikirkan. Di sini Pak, semua tidak boleh kecuali yang disuruh. Pak, Ketua Pembina, benar ya Pak ya? Di sana Pak, semua boleh kecuali yang dilarang. Itu yang membedakan Pak. Bapak pengen tahu buktinya? Boleh enggak pada suatu masa ya, orang di sana berpikir, berkomunikasi seperti ini? Bagi yang zaman saya dulu menonton itu Pak, Star Trek. Gini komunikasinya Pak ya. Itu boleh nggak berimajinasi? Ada nggak pada saat itu teknologi ini? Tidak ada Pak. Itu hanya imajinasi sutradaranya. Ini. Boleh nggak sutradara imajinasi seperti ini? Boleh Pak. Kapan itu teknologi ada? Baru 3-4 tahun belakangan ini Pak. Padahal Star Trek itu 80-an ya. Nggak kepikir waktu itu bahwa orang bisa komunikasi seperti ini. Nggak kepikir Pak. Tapi sutradaranya boleh mikir seperti itu. Kalau kita di sini Pak, ya, bisa-bisa itu nggak boleh Pak. Kenapa? Belum ada aturannya yang membolehkan kita. Coba Bapak bayangkan. Ya. Ini dalam berkendara saja Pak. Dalam berkendara Pak ya. Ini ada saya mohon maaf dikoreksi ya Pak kalau salah. Ini masalah hukum Pak. Pak, di sini belok kiri boleh langsung nggak Pak? Hukum dasarnya. Berarti setiap Bapak berkendaraan belok kiri boleh langsung. Coba Bapak lakukan kalau tidak ada tanda panah yang menyuruh. Belok kiri boleh langsung. Pasti harus ditulis dulu. Kalau itu Bapak lakukan tanpa ada tulisan itu, apa yang kejadian Pak? Nah padahal hukum dasarnya boleh. Semua boleh kecuali yang dilarang. Tapi di sini Pak, semua nggak boleh kecuali disuruh ada panahnya. Pak, benar Pak ya? Coba Bapak lakukan kalau tidak ada tanda panah dan yang nyuruh. Boleh langsung. Kerjakan Pak. Apa yang kejadian? Katanya boleh. Nah, dan itu hal kecil Pak. Ternyata ya, dalam segala segi Pak, boleh nggak kita mengerjakan ini? Saya sering men-challenge staff saya. Boleh nggak dikerjakan yang ini? Boleh Pak. Kenapa nggak dikerjakan? Belum ada juknis dan juklaknya. Berarti disuruh dulu. Lewat mana? Boleh nggak ngerjakan ini? Nggak boleh Pak. Kenapa? Permennya belum ada. PP-nya belum ada. Atau SK-nya belum ada. SK yang menyuruh Pak. Mohon maaf ya Pak Jimli. Nah ini yang baru-baru ini Pak. Saya harus ikut sistem jadinya Pak ya. Bapak tahu kan Tesla itu apa? Mobil listrik itu Pak. Mobil listrik ya. Kita mau untuk energy security kita. Kalau kita mengandalkan kepada oil and gas untuk energy security, kita sudah menjadi net importer country. Negara yang mengimpor minyak sejak tahun 2003-2004. Security supply kita
itu sangat bergantung kepada impor. Maka untuk itu kita punya abundant listrik yang bisa kita generate. Boleh nggak kita beralih kepada mobil listrik? Boleh. Karena listrik kita bisa di-generate lebih banyak. Tidak tergantung dari impor. Nah, untuk itu kita mau membuat mobil listrik ke depan. Kira-kira Pak ya, ini mungkin saya harus ikut sistemnya. Nanti diprotes sama Pak Jimli, saya mohon maaf dulu. Kita mau bikin mobil listrik. Apa yang pertama kali kita kerjakan Pak? Karena harus ikut sistem. Apa Pak? Minta perpres dulu Pak. Padahal saya yakin Elon Musk yang bikin Tesla itu, saya nggak tahu, saya nggak ngecek, nggak pernah nanya juga Pak. Kemungkinan besar sewaktu mobil listrik Tesla itu muncul, tidak ada perpresnya Pak. Boleh melakukan riset mobil listrik, silahkan. Semuanya boleh. Boleh bikin Apple yang gini. Dulu kita, mungkin dalam hidup kita itu pernah suatu masa kita punya Nokia Pak ya. Gini-gini Pak ya. Habis itu gimana? Boleh nggak berangan-angan nggak gini-gini lagi? Gini-gini. Boleh. Kita di sini, kita mulai gini. Boleh nggak gini-gini? Wah, udah ada aturannya. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, boleh nggak kita bilang, apakah kita merasa sudah lebih maju? Nah, kalau kita merasa tertinggal dalam berkendaraan, mobil yang di depan kita sudah berjalan 100 km per jam. Untuk mengejar 100 km per jam, berapa harus kecepatan kita Pak? Paling tidak di atas 100 km per jam. Paling tidak 101 paling tidak. Atau 101,0000 sekian. Untuk mengejar ketertinggalan kita. Ini perumpamaan Pak. Kalau kita masih berjalan dengan kecepatan 20 km per jam, apakah kita mungkin mengejar ketertinggalan itu? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Makanya, kalau boleh, mari kita persiapkan generasi muda kita untuk bisa berlari di atas 100 km per jam. Karena di dunia sana, orang sudah berlari, berkendaraan 100 km per jam. Sementara kita di sini, masih sibuk dengan apa? Apa yang kita sibukkan sehari-hari di sini? Apa? Kita banyak yang kita sibukkan. Sibuk apa Pak? Seolah-olah kita lebih tahu segalanya. Sehingga datanglah itu. Semua nasihat. Boleh saya terima nasihat insya Allah. Segala macam nasihat itu masuk ke gadget saya Pak. Seolah-olah kita lebih tahu. Saya katakan, ingat ayat itu. Malaikat aja mengatakan bahwa sadar bahwa
Yang saya tahu cuman yang dikasih tahu sama Allah. Nah, apalagi dengan manusia. Coba. Kita itu tahu dari mana ya? Nah, sekarang dalam ketatanegaraan, mohon maaf lagi sekali lagi Pak Jimli ya. Ya. Kita tahu dari mana ya? Kebanyakan, mohon maaf. Kadang-kadang kita tahu dari koran. Dari mana lagi? Berita. Dari TV. Ingat, apakah pemberitahuan itu, atau yang diberitahukan lewat TV, lewat media itu, apakah itu yang benar? Sehingga seolah-olah kita lebih tahu segalanya. Padahal tidak semua informasi itu datang ke kita. Padahal tidak semua data itu ada pada kita. Padahal berita-berita yang ada itu belum tentu kebenarannya. Namun demikian, apa yang kita sikapi? Kita sikapi dengan apa? Kadang-kadang turun ke jalan. Kita sikapi dengan rasa marah. Padahal hari ini kita bicara tentang ummah yang berakhlak, berpengetahuan, dan yang mengerti tentang teknologi. Pak, sudah cukup? Atau saya 1 jam nggak kuat saya? Karena dalam ininya 1 jam. Ya. Nah, jadi kalau boleh, 1, bahwa manusia punya ilmu yang terbatas. Bahwa saat sekarang, ya, ma'alamta, apa-apa yang engkau ajarkan, ya, yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi, ada di mana sekarang? Tidak ada satupun yang lepas dari izin Allah. Di mana Allah mengizinkan ilmu dan pengetahuan untuk berkembang sekarang? Di mana? Di mana Allah mengizinkan itu sekarang? Terus kita bilang, saya ingin menuntut ilmu pengetahuan, tapi jangan pergi ke sana. Mari kita buka wawasan kita. Hanya Allah yang tahu. Tapi ingat, di mana dia berkembang sekarang? Di mana Allah mengizinkan dia berkembang sekarang? Mari kita sama-sama berpikir secara jernih. Kalau ingin mengejar ketertinggalan, mau berlari di 120 km per jam, maka berkompetisilah di mana Allah mengizinkan ilmu pengetahuan itu berada. Kan sebagian besar para guru, Pak, ya. Mari kita buka pikiran kita. Untuk lebih, kalau ingin maju, belajarlah kepada yang lebih tahu. Terakhir, saya akan tutup tadi dengan cerita Nabi Syuaib. Apa yang diabadikan Allah dalam cerita Nabi Syuaib? Sewaktu 2 putri Nabi Syuaib, benar ya, mencari air untuk gembalanya, maka disitulah Nabi Musa alaihissalam bertemu
dan membantu dua putri Nabi Shu'aib ini untuk mendapatkan air. Pelajaran apa yang kita petik dari sini? Nah, ini sangat erat kaitannya dengan yang dinamakan sekolah, mendapatkan ilmu, kemudian mencari skill, kemudian mendapatkan experience. Itu yang dinamakan dengan kompetensi. Ilmu, skill, experience. Kenapa ayat ini, surat ini, cerita ini menjadi sangat penting? Ingat bagaimana akhlak Nabi Musa sewaktu ditunjukkan jalan ke rumah Nabi Shu'aib. Di mana posisi dua putri Nabi Shu'aib? Di belakang. Ibu-ibu, makanya ditaruh di belakang. Di mana Nabi Musa? Di depan. Bagaimana dua putri Nabi Shu'aib ini menunjukkan jalan kepada Nabi Musa? Lempar batu. Belok kiri, belok kanan. Kemudian apa yang dilakukan dua putri ini? Berdialog dengan ayahandanya, mengatakan apa? Ini memberi referensi kepada ayahandanya. Diberi referensi. Ayahanda, mohon kiranya, mungkin dialognya yang benar itu dalam Al-Quran, kira-kira mohon kiranya orang ini ayahanda pekerjakan. Nah, ini sama saat sekarang. Memberi referensi kepada seseorang untuk bekerja. Tapi bukan KKN, Pak, ya. Apa dikatakan? Kenapa dua putri Nabi Shu'aib ini mengajukan kepada ayahandanya untuk merekrut Nabi Musa? Apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan? Dan ini yang merefleksikan perusahaan-perusahaan dunia dalam merekrut karyawannya, merekrut staf-staf barunya. Intinya dua hal ini, Pak. Dua hal ini yang dikatakan oleh dua putri Nabi Shu'aib ini. Satu, apa yang dikatakan? Ayahanda, tolong pekerjakan orang ini karena satu, dia adalah orang yang dipercaya, trustworthy. Jadi kalau mau mencari karyawan, Pak, ingat surat ini. Carilah satu yang bisa dipercaya. Ini tuntunan. Coba Bapak lihat, periksa kembali buku-buku referensinya untuk merekrut karyawan. Coba lihat. Pada intinya apa? Satu, yang bisa dipercaya. Yang kedua apa? Dikatakan oleh putrinya, dia kuat. Pak, kalau gitu kita mencari karyawan sekarang yang kuat, Pak. Ingat, kenapa kuat? Karena kompetensi yang dibutuhkan pada masa itu bukan programming, Pak. Bukan ahli hukum seperti Pak Jimli. Iya, Pak, ya? Yang dibutuhkan kompetensi waktu itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Mengambil air, pengembala. Yang dibutuh, Pak, kita merekrut ini karena dia seorang pilot. Nggak ada waktu itu pesawat, Pak. Maka kalau kita refleksikan, yang dibutuhkan dua. Satu, trustworthy, yang bisa dipercaya. Yang kedua, yang punya kompetensi. Itulah esensinya dalam manual book
perusahaan-perusahaan internasional, kita sarikan semuanya. Itu kembali kepada dua hal itu aja. Orang yang bisa dipercaya dan yang punya kompetensi. Nah, kompetensi ini menjadi luas. Kompetensi terdiri dari 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ilmu. Pilar yang kedua adalah skill. Pilar yang ketiga adalah experience. Kita kembali lagi. Masalah ilmu sudah kita bahas tadi. Sekarang salah satu sumber ilmu yang banyak itu apa, Pak? Syekh Google. Kalau mau ilmu, segala macam ilmu ada di bertanya kepada Syekh Google. Yang kedua, skill. Sayang skill ini nggak bisa dibaca. Dia hanya bisa diperoleh. Kalaulah ada obat. Nah, apa beda ilmu dengan skill, Pak? Ilmu itu Bapak tahu sepeda? Tahu, ada bannya, ada stangnya. Ya Pak ya? Ada pedalnya. Itu ilmu. Tapi Bapak coba pertama kali naik sepeda, saya yakin jatuh. Benar ya Pak ya? Kenapa? Tidak punya skill. Itu bedanya. Karena tidak punya skill, maka jatuh. Setelah belajar bersepeda, ya, mendapatkan skill. Bersepeda setahun, 2 tahun, 3 tahun, beda nggak dengan orang bersepeda 2 hari, 3 hari? Beda. Itu yang dinamakan dengan experience. Skill dan experience itu harus diperoleh. Pak, saya baru tamat kuliah, tiba-tiba saya punya experience 30 tahun. Nggak bisa. Pak, ada obat nggak? Kalau saya minum, tiba-tiba saya bisa bersepeda dan punya experience 30 tahun. Nggak bisa. Itu hanya bisa dikerjakan sendiri, mendapatkannya, kemudian mengalaminya. Nah, untuk itu, di mana skill kita bisa peroleh? Kalau ilmu kita bisa peroleh di mana-mana, lewat bangku sekolah, hari ini, esok, ya, membaca buku, ya. Seberapa banyak buku Bapak baca, tiba-tiba Bapak bisa bersepeda? Enggak mungkin, Pak. Seberapa banyak buku tentang cara memasak dari chef terkenal, Bapak baca sebanyak-banyaknya, tiba-tiba Bapak bisa menjadi seorang chef? Enggak mungkin, Pak. Jadi intinya, membaca saja tidak cukup. Belajar dengan Syekh Google saja tidak cukup. Perlu mendapatkan skill. Apalagi? Dalami itu. Tiba-tiba seorang pesepeda. Nah, kan Bapak setelah mendapat menjadi pesepeda, sepedanya hanya keliling kompleks. Kemudian sepeda mulai kantor, rumah. Kemudian sepeda Jakarta, Bogor. Itu namanya skill dan experience-nya untuk pesepeda kantor atau pesepeda Jakarta, Bogor. Kemudian karena di luar sana sudah bisa bersepeda 100 km per jam, kita bersepeda di sini berlatih kalau tidak 101 km per jam untuk mengejar ketertinggalan. Nah, para pesepeda-pesepeda ini tiba-tiba ingin ikut Tour de France. Mungkin nggak Pak?
Mungkin nggak? Yang dilatih Jakarta Bogor tiba-tiba ingin mengikuti Tour de France. Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, gimana cara mendapatkan skill dan experience untuk menjadi pebalap Tour de France? Gimana ya Pak caranya? Apakah kita mungkin menyiapkan pebalap-pebalap itu kalau arena balapnya hanya di sini? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, untuk itu penutupnya, mari kita kepada generasi muda kita, carilah itu ilmu, carilah itu skill, carilah itu experience di mana pusat-pusat itu berada. Buka. Kata orang sana, don't limit your challenge, but challenge your limit. Jangan membatasi tantangan kita ke depan, tapi tantangan itu yang akan kita challenge. Cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Kalau ada yang salah atau kurang pada tempatnya atau ceritanya terlalu berlebihan, mohon saya dibukakan pintu maaf. Terutama kepada ketua pembina tadi yang sudah sering saya sebut. Pak, yang hukum tadi saya tolong dikoreksi Pak ya, semua boleh kecuali yang dilarang. Ya. Nah, mungkin bisa nanti diinisiasi oleh di mana tempat Pak Jimli berada. Ya. Saya nggak tahu apa mungkin apa tidak. Ya. Semoga Pak ya, kita berdoa. Ya. Semuanya boleh kecuali yang dilarang aja Pak. Ya. Semua kebenaran datang dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari saya sendiri. Mohon maaf, beribu maaf. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.